Selamat pagi teman-teman. Bersyukur banget ya kita hari ini masih diberikan kesempatan yang baru, kehidupan yang baru dari Tuhan, bahkan undangan nih dari Tuhan untuk kita boleh sama-sama datang beribadah pada hari ini. Nah teman-teman, yuk sama-sama aku mau mengajak kita semua untuk boleh siapkan hati kita, tenangkan diri kita sejenak di hadapan Tuhan, kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah. Mari sama-sama kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri dan dengarkanlah panggilan beribadah ini yang diambil dari Mazmur 29 ayat 1-2. Kepada Tuhan, hai penghuni sorgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ya teman-teman, benar banget. Hanya Tuhan kita sajalah yang layak disembah. Hanya Dialah saja yang layak untuk menerima segala puji, hormat, dan kemuliaan. Mari saat ini kita sama-sama mau puji Allah kita mau tinggikan Dia, sebab hanya Dialah yang layak menerima semuanya. Sama-sama kita angkat pujian ini, layaklah segala bangsa. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari kita angkat pujian ini dari awal. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, selamat pagi. Terima kasih Tuhan atas hari yang baru, atas kesempatan yang baru yang boleh Engkau berikan kepada kami, untuk kami boleh datang beribadah kepadamu. Ya Tuhan, ini setiap kami, Tuhan yang boleh layakkan diri kami, Tuhan yang boleh benarkan setiap motivasi kami. Kiranya setiap kami datang beribadah benar-benar hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Dan biarlah ibadah kami pada hari ini boleh menyenangkan nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami mau serahkan seluruh ibadah kami dari awal hingga akhir ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Saat ini aku juga mau mengajak kita semua untuk boleh mengambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Aku mau mengajak kita untuk boleh kembali merefleksikan setiap perbuatan, pikiran, perkataan kita selama 1 minggu ini. Apakah kita sudah
seringkali nih kita mengecewakan dan menyedihkan hati Tuhan lagi. Mari teman-teman sama-sama kita mau minta ampun di hadapan Tuhan, sebab Allah kita adalah Allah yang Maha Tahu. Mau sebagaimanapun teman-teman menyembunyikannya, Tuhan tetap tahu. Tapi Allah kita juga adalah Allah yang penuh kasih, yang menanti setiap kita anak-anaknya untuk kembali datang, bertobat, dan kembali berkomitmen untuk hidup taat di hadapannya. Mari sama-sama pakai waktu ini untuk akui setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan kita telah disiksa, disalib, mati untuk menebus dosa aku dan teman-teman sekalian. Allah begitu mengasihi kita sehingga Dia merelakan anaknya untuk menggantikan kita. Kita boleh kembali diperdamaikan dan kita boleh kembali menjadi anak-anaknya. Teman-teman, mari dengan hati yang penuh ucapan syukur kita bersyukur atas anugerah keselamatan yang boleh kita terima. Kita sama-sama mengangkat sebuah pujian, Above All. Mari kita nyanyikan terlebih dahulu dalam bahasa Inggris. Dengan satu sikap hati, bersyukur atas anugerah, atas kasih yang boleh kita rasakan. Above all. Above all powers, above all kings, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man, you were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world had ever known, above all wealth and treasure of the earth, there's no way to measure that you were. Crucified, laid behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dengan bahasa Indonesia. Atas semua kuasa, semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya.
dosa, disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya, Yesus. Mari kita sama-sama bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas keselamatan, atas anugerah yang boleh Kau berikan kepada kami. Engkau telah menggantikan kami di atas kayu salib, menebus kami Tuhan, sehingga kami boleh beroleh kehidupan yang kekal. Ya Tuhan, ampunilah setiap kami dan layakkanlah setiap kami Tuhan untuk saat ini datang beribadah ke hadapan-Mu. Dan biarlah setiap kami anak-anak-Mu juga boleh punya satu komitmen baru Tuhan. Kami mau hidup taat, kami mau hidup sesuai dengan firman-Mu. Bantu kami Tuhan, Tuhan yang boleh topang, dan biarlah Tuhan yang boleh selalu ada setiap hari Tuhan, supaya kami boleh terus hidup menjadi anak-anak terang dimanapun kami berada. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman, aku undang untuk bangkit berdiri. Dengarkanlah berita anugerah ini. Mazmur 86 ayat 5 berkata, "Sebab Engkau ya Tuhan, baik dan suka mengampuni, dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseru kepadamu." Amin. Benar banget teman-teman, Allah kita adalah Allah yang begitu baik. Kasih-Nya yang begitu nyata telah Dia tunjukkan kepada kita. Sehingga pada hari ini kita boleh dipanggil sebagai anak-anak-Nya, kita boleh punya satu kehidupan yang kekal kelak. Mari saat ini kita mau bersyukur atas setiap kasih dan anugerah yang boleh kita rasakan. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, sebab Tuhan baik. Mari dengan penuh syukur, dengan penuh sukacita, kita angkat pujian ini. Masuk gerbangnya bersyukur. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya. Kita angkat pujian ini sekali lagi ya. Kita sama-sama mau puji, kita mau tinggikan Dia dengan satu hati, dengan penuh syukur dan sukacita. Sama-sama kita katakan, masuk gerbangnya. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadirat-Nya, nyanyi besarkan agung nama-Nya, puji Dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian. Semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerah-Nya kekal selamanya.
selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Bersyukur kita punya Allah yang begitu baik. Silakan duduk kembali teman-teman. Saat ini aku mau mengajak kita untuk berdoa untuk satu pokok doa syafaat. Kita mau bersyukur jika vaksinasi di Indonesia boleh berjalan dengan baik, sudah banyak orang yang divaksin. Terlebih kita juga bersyukur sudah ada berita kalau sudah ada vaksin yang diperbolehkan gitu untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Dan saat ini masih dalam proses. Kita berdoa biarlah vaksin untuk anak-anak ini boleh benar-benar terjadi dan boleh segera dilangsungkan sehingga anak-anak termasuk kita atau adik-adik kita juga boleh terlindungi. Mari sama-sama kita berdoa, buka suara untuk hal ini. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu, atas pimpinan-Mu yang begitu besar Tuhan. Kami boleh melihat ada kemajuan yang baik terkait kasus COVID di Indonesia. Dan saat ini kami juga bersyukur ketika sudah ada vaksin Tuhan untuk anak-anak di bawah 12 tahun. Dan saat ini sedang dalam proses untuk benar-benar boleh dapat disebarluaskan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya setiap proses yang masih berjalan boleh berjalan baik sehingga kelak Tuhan setiap kami, setiap adik-adik kami, setiap anak-anak boleh menerima vaksin dan boleh terlindungi juga Tuhan dari virus COVID. Kami berdoa serahkan untuk hal ini ke dalam tangan-Mu Tuhan yang turut campur. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Aku mau mengajak kita untuk boleh bangkit berdiri kembali. Kita mau sama-sama mengakui iman kita melalui pengakuan iman rasuli. Mari sama-sama kita ikrarkan dengan sikap hormat dan secara perlahan. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali teman-teman. Saat ini kita akan masuk ke dalam persembahan. Buat teman-teman seperti biasa boleh memberikan persembahannya melalui papa mama, boleh scan QR code atau mungkin teman-teman yang mau berikan secara langsung boleh scan QR code yang ada di layar. Dan saat ini mari sama-sama kita mau naikkan sebuah pujian, kecaplah dan lihatlah. Biarlah setiap kita boleh terus ingat akan setiap kebaikan Tuhan atas setiap kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Sama-sama kita mau angkat pujian ini, kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.
kasih setia Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Bersyukur atas setiap kasih dan penyertaan Tuhan. Sebentar lagi kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Nah, aku mau ngajak kita semua untuk kembali mempersiapkan hati kita. Kita mau siap, bukan hanya hati, tapi kiranya juga sikap diri kita benar-benar bisa konsentrasi, kita bisa fokus mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada hari ini benar-benar boleh berakar, bertumbuh, dan akhirnya berbuah dalam hidup kita. Mari sama-sama aku mau mengajak kita untuk mengangkat sebuah pujian pribadi yang mengenal hatiku. Biarlah kita seperti rusa yang selalu haus rindu aliran sungai Tuhan. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu, seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi dari awal. Seperti rusa yang haus rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang
tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Lause Hendra. Selamat pagi adik-adik sekalian, ya mengucap syukur ya kalau pada hari ini kita masih diberikan sekali lagi ya, ketika tadi sudah dengerin akan puji-pujian dari Lause Miming. Nah hari ini Lause akan membawakan firman Tuhan ya tentang kitab Yeremia ya. Selama 2 minggu berturut-turut, untuk minggu ini dan minggu depan kita akan belajar mengenai kitab Yeremia ya. Siapa itu Nabi Yeremia ya? Nabi Yeremia itu adalah nabi yang besar ya di dalam masa perjanjian lama ya. Untuk lebih ringkasnya ya, untuk kita bisa lebih detail mengetahui isi ya, kurang lebih isi dari kitab Yeremia, lalu saya akan putarkan ya satu video YouTube ya yang diambil tentang ringkasan tentang kitab Yeremia ya. Mari kita simak berikut ini. Kitab Nabi Yeremia. Yeremia adalah imam Israel yang hidup dan bekerja di Yerusalem pada dekade-dekade terakhir kerajaan selatan Yehuda. Dia dipanggil sebagai nabi untuk memperingatkan bangsa Israel mengenai konsekuensi buruk atas pelanggaran perjanjian dengan Allah melalui penyembahan berhala dan ketidakadilan. Dan dia bahkan meramalkan bahwa kerajaan Babel akan datang sebagai hamba Allah untuk mendatangkan keadilan atas Israel dengan cara menghancurkan Yerusalem dan membawa orang-orang Israel ke pembuangan. Dan sayangnya, nubuatan itu menjadi kenyataan. Yeremia hidup dalam pengepungan dan kehancuran Yerusalem dan menjadi saksi terjadinya pembuangan. Nah, kitab ini hadir dengan cara yang sangat menarik. Pasal 36 mengatakan bahwa setelah 20 tahun Yeremia berkhotbah di Yerusalem, Tuhan memanggilnya untuk mengumpulkan semua khotbah, puisi dan esainya dan menyimpannya dalam bentuk tulisan. Yang Yeremia lakukan dengan mempekerjakan juru tulis bernama Baruk yang menuliskan dan mengumpulkan semua materi ini ke dalam sebuah gulungan kitab. Nah, Baruk juga mengumpulkan banyak kisah tentang Yeremia dan dia menghubungkan semua bagian itu bersama-sama. Jadi inilah mengapa kitab ini dibaca seperti sebuah antologi, kumpulan koleksi-koleksi. Semuanya disusun untuk menyuguhkan nabi ini sebagai pembawa pesan keadilan dan anugerah Tuhan. Kitab ini diawali dengan Tuhan yang memanggil Yeremia untuk menjadi nabi dan dia diberi panggilan ganda. Dia akan menjadi nabi bagi Israel, tapi juga bagi bangsa-bangsa. Dan kata-katanya akan mencabut dan merobohkan, tapi juga membangun dan menanam. Dengan kata lain, dia akan melayangkan tuduhan terhadap Israel dan memperingatkan mereka tentang penghakiman Tuhan yang akan datang. Namun dia juga membawa sebuah pesan harapan untuk masa depan. Nah, pembukaan ini dengan sempurna merangkum bagian besar pertama, bab 1 sampai dengan 24. Ini adalah kumpulan tulisan Yeremia sejak sebelum masa pembuangan. Dan pokok bahasanya adalah bahwa Israel telah melanggar perjanjian dengan Allah dan melanggar semua persyaratan kesepakatan yang mereka buat yang tertulis di dalam Taurat. Dan dalam berbagai cara, mereka telah mengadopsi pemujaan terhadap semua dewa Kanaan, membangun kuil berhala di seluruh negeri. Dan Yeremia mengembangkan metafora penyembahan berhala sebagai persinahan dan menggunakan bahasa pelacuran, seks bebas, dan ketidaksetiaan untuk menggambarkan bagaimana Israel telah memberikan kesetiaan mereka kepada Allah-Allah lain. Yeremia juga berulang kali melayangkan tuduhan terhadap para pemimpin Israel, para imam, raja-raja, nabi-nabi lainnya, semuanya telah menyimpang. Mereka telah meninggalkan Taurat dan perjanjian yang memiliki akibat yang tragis, ketidakadilan sosial yang merajalela. Orang-orang yang paling rentan di masyarakat Israel yaitu para janda, anak-anak yatim piatu, para imigran semuanya dimanfaatkan, yang secara nyata-nyata hal ini melanggar hukum Taurat. Dan para pemimpin Israel tampaknya tidak peduli. Pasal terbaik yang menggambarkan semua hal ini adalah pasal 7, yang disebut khotbah Yeremia mengenai bait suci. Orang Israel datang untuk menyembah Tuhan mereka di bait suci seolah-olah semuanya baik-baik saja. Tapi di luar bait suci, mereka menyembah Allah lain. Dan beberapa bahkan mengadopsi praktek pengorbanan anak-anakan yang mengerikan. Maka Yeremia menyampaikan pengumuman yang tidak biasa. Allah Israel akan datang dalam penghakiman, dia akan menghancurkan bait sucinya sendiri, dan menghukum Israel dengan mengirim musuh dari utara. Ini adalah pasukan yang diperintahkan Allah untuk menaklukkan Yerusalem. Dan saat kita terus membacanya, kita akan menemukan bahwa Yeremia sedang berbicara tentang kerajaan Babel yang hebat. Jadi ini semua mengarah pada sebuah transisi di pasal 25. Israel belum berbalik kepada Allah mereka. Jadi pada tahun pertama Raja Baru Babel, Nebukadnezar,
Tuhan memerintahkan Yeremia untuk mengumumkan bahwa tentara Babel yang sedang menuju ke Israel dan daerah sekitarnya untuk menaklukkan mereka dan membawa mereka ke pembuangan selama 70 tahun. Dia membandingkan Babel dengan piala berisi anggur, diisi sampai penuh dengan murka Tuhan terhadap ketidakadilan dan penyembahan berhala Israel. Dan Tuhan akan membuat Israel dan bangsa-bangsa minum dari piala ini. Nah, pasal ini adalah kunci rancangan buku ini karena semua yang terjadi selanjutnya akan berfokus pada serangan Babel yang akan dilancarkan. Pertama terhadap Israel di pasal 26-45 dan kemudian terhadap bangsa-bangsa lain di pasal 46-51. Bagian tentang Israel pertama berisi kisah tentang bagaimana Yeremia memohon kepada Israel untuk berbalik kepada Allah. Bagaimana dia memperingatkan mereka sampai detik terakhir, namun para pemimpin Israel terus menolaknya. Bagian ini diakhiri dengan kumpulan besar kisah tentang bagaimana Yerusalem dikepung dan akhirnya dihancurkan oleh Babel. Dan tentang bagaimana Yeremia dianiaya sepanjang waktu dan akhirnya diculik lalu dibawa secara paksa ke Mesir oleh sekelompok pemberontak Israel. Nah, di bagian tengah ini, di antara semua kisah kelam tentang bencana dan penghakiman ini, ada kumpulan pesan pengharapan Yeremia tentang masa depan Israel. Jadi Yeremia menangkap ramalan Musa bahwa setelah bangsa Israel melanggar perjanjian dan pergi ke pembuangan, baca Ulangan 30, Allah tidak akan meninggalkan umatnya. Sebaliknya, dia akan memperbarui perjanjiannya dengan mereka dan mengubah hati mereka. Yeremia mengembangkan janji ini dengan berkata bahwa suatu saat Allah akan menuliskan hukum Taurat bukan di atas loh batu, melainkan di hati umatnya sendiri. Allah akan memulihkan pemberontakan bangsa Israel, sehingga suatu hari nanti mereka benar-benar dapat mencintai dan mengikuti Allah sepenuhnya. Sehingga suatu hari nanti Israel akan kembali ke tanah perjanjian, dan Mesias dari garis keturunan Daud akan datang. Dan saat itulah semua bangsa akan mengenal Allah Israel sebagai Allah yang sejati. Jadi pasal-pasal ini menunjukkan bahwa meskipun Israel telah murtad, Allah tidak akan membiarkan dosa bangsa Israel menjadi sebuah akhir. Sebaliknya, kesetiaannya sendiri akan membawa pemenuhan janji-janjinya, bagaimanapun caranya. Selanjutnya, kita akan menemukan kumpulan besar puisi tentang bagaimana Tuhan akan memakai Babel untuk menghakimi bangsa-bangsa di sekitar Israel, yaitu Mesir, Filistin, Moab, Edom, Amon, Damaskus, Hasor. Dan yang mengejutkan adalah puisi-puisi yang paling panjang diletakkan di bagian paling akhir, dan semuanya berisi tentang penghakiman Tuhan atas Babel. Jadi meskipun Tuhan memakai bangsa ini untuk menjalankan keadilannya, ia tidak mendukung kekerasan dan penyembahan berhala mereka. Jadi Babel juga akan berada di bawah standar keadilan Tuhan. Maka Yeremia mencela kesombongan dan ketidakadilan bangsa ini juga. Nah, Babel adalah bangsa yang sangat besar dalam puisi-puisi ini. Dan ini mengingatkan kita pada gambaran Babel dari Kejadian pasal 11. Babel menjadi gambaran sebuah bangsa yang memberontak. Dalam pengagungan kekayaan dan perang mereka, Tuhan akan menyerahkan bangsa ini ke dalam kehancurannya sendiri. Kitab ini diakhiri dengan sebuah kisah dari bagian akhir kitab 2 Raja-Raja. Di situ diceritakan tentang serangan terakhir Babel atas Yerusalem, bagaimana mereka menghancurkan tembok kota dan membakar bait suci, dan membawa orang-orang ke pembuangan. Kisah ini menunjukkan bagaimana peringatan Yeremia tentang penghakiman dari pasal 1-24 digenapi. Tapi kemudian, pasal ini diakhiri dengan sebuah kisah pendek tentang Raja Israel yang tertawan, yaitu Yoyakin, yang merupakan pewaris keturunan Daud. Dan Raja Babel membebaskannya dari penjara dan menunjukkan belas kasih kepadanya serta mengajaknya untuk makan di meja raja selama sisa hidupnya. Dan begitulah kitab itu berakhir. Jadi, ini adalah secercah harapan. Dan ini mengingatkan akan janji Yeremia di pasal 30-33. Tuhan tidak melupakan umatnya atau janji akan datangnya raja yang akan datang dari garis keturunan Daud. Jadi meskipun kitab ini mengandung sejumlah besar peringatan dan penghakiman, bagian penutupnya diakhiri dengan sebuah catatan harapan untuk masa depan. Dan itulah isi kitab Yeremia. Nah, kita tadi sudah dengar ya mengenai penjelasan secara overall ya, secara utuh tentang kitab Yeremia ya. Nah, memang kitab Yeremia itu ditulis ya oleh Nabi Yeremia ya. Dia adalah anak dari seorang imam dari Anatot. Dia itu menubuatkan ya tentang kehancuran ya dari kerajaan Yehuda ya, dan juga ada singgung juga mengenai kerajaan Israel ya. Tapi kalau saya akan lebih detail sedikit ya, lebih detail kita akan membahas karena ini kan panjang ya Yeremia ini ya. Nah, kita akan bahas satu bagian ya, satu perikop saja ya. Kita buka Alkitab kita dari Yeremia pasal 15. Ya. Yeremia pasal 15.
ayat yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-9. Sudah mendapatkan? Yeremia pasal 15 ayat 1 sampai ayatnya ke-9. Demikianlah bunyi firman Tuhan ya. Tuhan berfirman kepadaku, sekalipun Musa dan Samuel berdiri di hadapanku, hatiku tidak akan berbalik kepada bangsa ini. Usirlah mereka dari hadapanku, biarlah mereka pergi. Dan apabila mereka bertanya kepadamu, kemanakah kami harus pergi? Maka jawablah mereka, beginilah firman Tuhan, yang ke maut, ke mautlah, yang ke padang, yang ke pedang, ke pedanglah, yang ke kelaparan, ke kelaparanlah, dan yang ketawanan, ketawananlah. Aku akan mendatangkan atas mereka 4 hukuman. Demikian firman Tuhan, pedang untuk membunuh, anjing-anjing untuk menyeret-nyeret, burung-burung di udara dan binatang-binatang di bumi untuk memakan dan menghabiskan. Dengan demikian, aku akan membuat mereka menjadi kengerian bagi segala kerajaan di bumi. Oleh karena segala apa yang dilakukan Manasye bin Hizkia, Raja Yehuda di Yerusalem. Ayat 5, kita akan baca sampai ayat yang ke-9 ya. Kedahsyatan yang ditimbulkan oleh perang. Siapakah yang akan merasa kasihan terhadap engkau, hai Yerusalem? Dan siapakah yang akan turut berduka cita dengan engkau? Siapakah yang akan singgah untuk menanyakan perihal kesehatanmu? Engkau sendiri telah menolak aku. Demikianlah firman Tuhan telah pergi meninggalkan aku. Maka aku mengacungkan tanganku dan membinasakan kau. Aku sudah jemu untuk merasa sesal. Aku menampi mereka dengan tampi di kota-kota negeri. Aku membuat umatku kehilangan anak dan membiarkan mereka, karena mereka tidak berbalik dari tingkah langkah mereka. Janda-janda di antara mereka kubuat lebih besar jumlahnya daripada pasir laut. Aku mendatangkan ke atas ibu dan teruna suatu pembinasaan pada tengah hari. Dengan tiba-tiba aku menurunkan ke atas mereka kegelisahan dan kekejutan. Maka meranalah perempuan yang sudah 7 kali melahirkan. Nafasnya menggap-menggap. Baginya matahari sudah terbenam selagi hari siang. Ia menjadi malu dan tersipu-sipu. Sisa mereka akan kuserahkan kepada pedang di depan musuh-musuh mereka. Demikianlah firman Tuhan ya. Hari ini kita akan bahas mengenai apa sih ya perasaan Tuhan ya. Apakah sebenarnya Tuhan itu bisa marah ya? Tuhan itu bisa kecewa ya? Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat kalau di ayat 1 ini, kita lihat bagaimana Yeremia ya menggambarkan perasaan Allah ya karena tindakan Manasye ya. Manasye itu adalah raja dari kerajaan Yehuda yang dicatat ya, dia melakukan kejahatan yang begitu dahsyat ya. Dia sampai membuat bait Allah itu ya, dia menaruh ya satu patung-patung, kuil-kuil gitu ya. Patung-patung itu ditaruh di tempat bait Allah dan dijadikan satu tempat pemujaan ya. Bahkan dia juga menyembelih anaknya untuk mempersembahkan kepada dewa Baal ya. Ini satu kekejian yang luar biasa ya, yang membuat Tuhan merasa sakit hati ya. Tuhan juga adalah Tuhan seperti kita yang mempunyai perasaan ya, bisa kecewa ya, bisa marah ya, bisa sedih ya, bisa bersukacita gitu ya. Tapi kita lihat di sini ya, bahkan kemarahan Tuhan itu pun ya sampai digambarkan bahkan sampai Musa ya dan Samuel pun misalnya pun ada di situ ikut mendoakan ya Yehuda di bawah pemerintah Manasye itu supaya benar-benar bisa Tuhan ampuni. Tidak akan bisa ya kalau kita lihat ya pengalaman dulu waktu Musa ketika ketika orang-orang Israel waktu itu menyembah patung ya anak lembu emas itu ya, Musa tuh semalam-malaman ya memohon belas kasihan Tuhan ya, karena waktu itu Tuhan begitu murka ya, Tuhan ingin menghabiskan semua orang Israel. Tetapi
karena Musa mohon semalam-malam mohon belas kasihan Tuhan, ya, Tuhan tidak jadi. Demikian juga ketika Samuel, ya, ketika Samuel menangis karena Saul yang dipilih oleh Tuhan itu, ya, telah gagal, ya, tidak taat kepada perintah Tuhan, ya, dan memohon belas kasihan Tuhan juga, ya, sehingga Saul mohon diberikan kesempatan sekali lagi untuk bisa menjadi raja, ya, kesempatan satu kali lagi, ya. Waktu itu belum kesalahannya kedua, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan masih berbelas kasihan. Tetapi khusus untuk Manasye ini, ya, Nabi Yeremia berkata, bahkan kalaupun sampai Musa, ya, sampai nabi yang begitu dekat sama Tuhan, Samuel, nabi yang juga begitu dikasihi Tuhan, meminta pengampunan atas Manasye, tidak akan ada lagi, ya, tidak akan ada yang bisa meredakan amarahnya Tuhan, ya, sekalipun orang-orang yang penting seperti Musa itu, ya, dan seperti Samuel. Nah, kita lihat, ya, bahwa hukuman ini sudah pasti akan dilakukan, ya. Kalau kita lihat di ayat 2, ya, bagaimana Tuhan bilang, ya, bahwa mereka akan terbuang, ya, mereka akan terbuang ke negeri bangsa-bangsa kafir, ya. Ini adalah sesuatu gambaran yang begitu menakutkan, ya. Murka Tuhan akan menyala, akan membuat Yehuda, ya, itu seperti tinggal di tempat pembantaian, ya. Dan di sini nanti kita akan melihat benar terjadi, ya. Waktu Yeremia pun masih hidup, terjadilah, ya, ketika akhirnya bangsa Babel, ya, itu menghancurkan, ya, kerajaan Yehuda, ya, dan akhirnya itu membuat pembuangan, ya. Ini kita melihat betapa besarnya dosa Manasye, ya, dengan menghina dan memberontak kepada Tuhan, ya. Dia bahkan membuat Tuhan itu benar-benar kecewa, ya, dan akan menjadi satu tertawaan, ya. Bagaimana mungkin, mengapa keadaan Yerusalem seperti ini, ya, mengapa Yehuda bisa hancur seperti ini, apakah yang menyebabkan ini semua, ya. Dan Tuhan akan menjawab bahwa karena kesalahan para pemimpin Yehuda, ya, karena Yehuda tetap tidak meninggalkan dosa-dosa mereka, ya, sehingga apa gunanya belas kasihan yang diberikan Tuhan kepada bangsa ini, ya. Nah, kita bisa melihat bahwa kitab Yeremia ini sebenarnya penuh dengan emosi murka Allah, ya, atas Israel dan Yehuda, ya. Umat Tuhan yang sungguh telah menghina dan meninggalkan Tuhan, ya, serta menginjak-injak perjanjiannya, ya, dengan pergi beribadah kepada Allah lain, ya. Ini justru membuat hukuman, ya, murka Tuhan itu tidak bisa lagi, ya, untuk tidak ditunda, ya. Bahkan sebenarnya kerajaan Yehuda ini masih diberikan satu kesempatan, ya. Kalau dia melihat sebenarnya kerajaan Yehuda itu bisa belajar dari kerajaan Israel yang telah hancur lebih dahulu, ya. Tuhan masih kasih kesempatan loh, hampir 200 tahun lagi, ya, untuk mereka bertobat, ya. Tetapi mereka ternyata tidak bertobat, ya. Tidak bertobat. Sehingga kalau kita lihat terus, ya, kita baca nanti di ayat 5, ya, sampai ayat 9 itu kedahsyatan yang benar-benar terjadi, ya. Bagaimana Tuhan begitu tidak memperdulikan lagi, ya. Ketika kesabaran Tuhan, ya, sudah mencapai titik akhir, ya, itu adalah sesuatu yang mengerikan, ya, di dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa merenungkan akan hal ini, ya? Murka Tuhan yang begitu besar, tentu saja ini membuat kita menjadi, kalau kita lihat, ya, kita miris juga, ya, kita kasihan juga kepada bangsa Yehuda, ya. Tapi kita perlu sadar, ya,
Kita perlu ketahui bahwa sebenarnya Tuhan telah bersabar sama mereka ya. Biarlah kita sekali lagi menyadari ya, betapa besar kasih Allah kepada hidup mereka sebenarnya ya. Sebab hanya kasih Allah yang sedemikian besar yang dapat merasakan ya, bagaimana Allah itu disakiti begitu dalam ya. Ketika kasih dan kesetiaan Tuhan dibalas dengan pengkhianatan dan penyembahan berhala yang berkali-kali, ketika itulah ya murka Tuhan muncul ya. Nah, oleh karena itu, apa sih sebenarnya yang kita bisa pelajari dari sini? Yehuda akhirnya harus menerima konsekuensi, dibuang selama 70 tahun. Bait Allah yang merupakan kebanggaan dari orang-orang Yehuda pun dihancurkan ya. Tidak ada lagi kebanggaan ya. Dan ini semakin mereka menyadari ya, bahwa mereka sudah begitu berdosa terlalu dalam ya. Mereka telah dibuang, sehingga sangat pantas jika Tuhan murka ya. Allah yang begitu mengasihi ya, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil ya. Dia memanggil kita dengan kesabaran yang begitu besar ya. Dia adalah Allah yang tetap setia, yang menuntun kita dan menantikan kita ya. Seberapapun dosa yang kita lakukan, Tuhan menanti dengan kesabaran. Tetapi ingat ya, satu hal kita belajar dari peristiwa ini. Jangan menguji kesabaran Tuhan ya dengan perbuatan-perbuatan yang justru itu membuat Tuhan menjadi sedih dan bahkan kecewa terhadap kita. Ya. Sayangnya ketika Yeremia kurang lebih hampir 40 tahun ya, dia ceritain ya, dan dia ini hidup di zaman 5 raja gitu ya, di dalam kerajaan ini ya. Terus dia berkuar-kuar ya, terus dia memperingati ya, supaya kalian bertobat, sadar ya. Tapi tidak sadar, malah penguasa Yehuda itu begitu benci kepada Yeremia. Bahkan dia dimasukkan ya ke dalam satu penjara ya, dan terakhir itu pun pada masa akhir hidupnya dia dibawa paksa ya ke Mesir ya. Padahal dia tidak mau ya, karena mereka bilang memang mereka akan dibuang ke Babel ya, mereka harus terima, mereka nggak perlu melawan, itu memang adalah perintah Tuhan ya. Tetapi mereka tidak mau dengar ya, dia sangat dibenci oleh penguasa-penguasa, raja-raja pada saat itu ya. Baru kita menyadari ya, jangan sampai kita menghadapi seperti yang Yeremia ya. Ketika kita melakukan dosa ya, apakah kita diberikan satu kepekaan untuk mulai sadar, oh Tuhan, kami berdosa ya. Kita mesti cepat mengakui dosa kita ya, kita bertobat ya, dan syukur ya karena Tuhan telah mengirimkan Yesus Kristus ya. Dia memanggil kita ya, untuk bagaimana kita bisa merasakan cinta kasih Tuhan ya. Satu hal, pertanyaan yang kita harus renungkan pada hari ini, apakah kita menyadari bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan memberikan pengampunan yang begitu besar ya kepada kita ya. Dan apakah kita ketika datang kita menyadari bahwa pengampunan Tuhan itu begitu besar buat hidup kita? Masih layakkah kita terus mengecewakan Tuhan ya, hidup tidak berkenan di hadapan Tuhan ya? Biarlah firman Tuhan hari ini sekali lagi mengingatkan kita, seperti Yeremia itu, seperti firman Tuhan yang sekarang ada dalam hidup kita ya. Tuhan, ingatkan kami untuk kami terus hidup benar ya. Kami tidak ingin dibuang oleh Tuhan. Kami tidak ingin tidak dipedulikan ya. Kami tidak ingin dicuekin, dibiarkan oleh Tuhan ya. Karena kalau sampai itu terjadi ya, itu adalah satu kengerian yang luar biasa ya.
yang akan terjadi dalam hidup kita. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita sekali lagi. Tuhan memberkati kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih untuk firman Tuhan hari ini. Biarlah firman Tuhan ini mengingatkan kami sekali lagi. Bagaimana kami harus bersikap sebagai anak-anak Tuhan. Kami harus menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu hidup kami ini adalah sementara. Dan hidup kami ketika Tuhan ciptakan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan untuk waktu kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini bukan sekedar menjadi satu pengetahuan, tetapi juga menjadi sesuatu yang bisa kami renungkan, kami aplikasikan dalam kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati.